Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di SC Channel, pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Kali ini saya akan membahas tentang tes masuk, pembahasan soal tes masuk perguruan tinggi negeri, pengetahuan kuantitatif bagian yang kedua, bagian kedua. UTBK, ujian tulis berbasis komputer, SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Kalau dulu ini namanya SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Sekarang berubah menjadi SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Saya Pak Samsul Junaidi dari LPP-ASC, juga sebagai kreator konten ASC Channel YouTube ya. Ikuti terus ASC Channel. Di ASC Channel ini kontennya sudah sangat banyak ya. Ada matematika minat, matematika wajib, kelas 10, 11, 12. Ada matematika kurikulum merdeka, ada matematika SMP, ada motivasi, dan lain sebagainya. Ikuti terus ASC Channel, subscribe, like, dan share. Baik, sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan. Siapa yang bersungguh-sungguh, ya, siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan sukses, ya, maka dia akan sukses. Jadi agar kita sukses ini, mari kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh usahanya, sungguh-sungguh berdoanya, ya, sungguh-sungguh. Ada pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lakukan. Misalnya apa? Tidak banyak bermain HP, tidak banyak bermain WA yang tidak perlu, tidak banyak menghambur-hamburkan waktu, dan lain sebagainya. Jadi bersungguh-sungguh, fokus masa depan. Kalau kita lakukan itu, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh berdoa, maka insya Allah kita akan sukses diterima di perguruan tinggi negeri. Lalu nanti kuliah dengan IP yang tinggi, lalu bisa bekerja di tempat yang baik. Jadi bersungguh-sungguh ya kuncinya. Baik, yang pertama saya bahas contoh pertama, soal pengetahuan kuantitatif bagian yang kedua. Bagian yang pertama dulu sudah pernah ya. Soalnya di antara bilangan-bilangan berikut yang habis dibagi 3, tapi tidak habis dibagi 5 adalah bilangan mana itu ini? Disiapkan jawaban A, jawaban B, ini jawaban C, terus jawaban D, lalu jawaban E. Di antara A, B, C, D, E ini loh, mana yang habis dibagi 3, tetapi dia tidak habis dibagi 5. Maka kita bisa coba-coba jawaban yang disiapkan ini seperti berikut ini pembahasannya. Nah ini harus diingat-ingat. Bilangan yang habis dibagi 5 adalah yang angka satuannya 0 atau 5. Jadi yang angkanya 0 atau 5 nanti berarti bukan jawaban. Karena apa? Karena yang diminta yang tidak habis dibagi 5. Ya. Yang tidak habis dibagi 5. Coba kita lihat nih. Jawaban A, jawaban C ini. 14, 6, 70. Nggak usah kita lakukan pembagian dengan 5. Ya nggak usah. Karena terakhirnya ini 0, sesuai dengan ini ya. 0, maka ini berarti habis dibagi 5. Berarti C ini bukan jawabannya ya. Kenapa? Karena yang diminta yang tidak habis dibagi 5. Padahal ini habis dibagi 5. Jadi jawaban C bukan. Nah ini jawaban D, ini terakhirnya 5 sesuai dengan ini. Berarti ini pun habis dibagi 5. Berarti ini bukan jawabannya. Karena yang diminta yang tidak habis dibagi 5. Ya, jawaban C dan D sudah pasti salah. Nah ini ada ciri-ciri lain. Bilangan yang habis dibagi 3 adalah yang jumlah semua angkanya merupakan kelipatan 3. Jadi ini jumlahkan semua. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 0. Kalau hasilnya kelipatan dari 3, berarti itu habis dibagi 3. Coba kita lihat, tinggal ini. Jawaban A. Ya. Jawaban A tadi kan 22.579. Saya jumlahkan 2 tambah 2 itu 4, ditambah 5. 9 ditambah 7, 16 ditambah 9, 25. 25 ini bukan kelipatan 3. Yang kelipatan 3 berapa? 24. Karena apa? 24 bagi 3 kan 8. Kalau 25 bagi 3, 8,
Jadi bukan kelipatan 3. Yang kelipatan 3 lagi berapa? 27. Berarti ini bukan kelipatan 3. Berarti ini bukan jawaban. Jawaban A bukan. Memang ini tidak habis dibagi 5, tapi bukan kelipatan 3. Ya. Yang diminta apa? Kelipatan 3 yang tidak habis dibagi 5. Coba kita lihat. Nah, ini jawaban B. Tadi 18.253. Kalau dijumlahkan angka-angkanya 1 tambah 8, 9, tambah 2, 11, tambah 5, 16, tambah 3, 19. 19 bukan kelipatan 3. Ya. Yang kelipatan 3 berapa? 18. Lalu berapa lagi 21? Jadi 19 bukan. Berarti jawaban B ini bukan jawaban. Ya. Bukan jawaban. Berarti jawabannya apa? C bukan, D bukan, A bukan, B bukan. Berarti jawabannya adalah apa? E. Gitu. Mana yang E ini? Tadi E tersia jawaban apa? 19.683. 19.683. Coba dijumlah angka-angka penyusunnya. 1 tambah 9, 10, ditambah 6, 16, tambah 8, 24, tambah 3, 27. 27 bagi 3 itu 9. Berarti persis. 27 ini kelipatan dari 3. Ini kelipatan 3 berarti habis dibagi 3. Maka jawabannya E. Tidak sulit ya. Paham pasti ya. Belajar matematika bersama SC Channel itu pasti terasa mudah. Maka ikuti terus SC Channel ya. Di SC Channel khusus pembahasan tes masuk perguruan tinggi negeri seperti ini sudah cukup banyak. Ada 110 lebih ya kontennya. Itu terkumpul di mana? Di playlist SNBT UTBK 2024. Bisa dicari nanti di situ ada ya. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB. Dan, ini dan ya, BC, kubus, ABCD, EFGH. Berarti ini kubus ruang dimensi 3. Bangun ruang. Dengan PA banding PB sama dengan 1. Ya. P pada AB, Q pada BC. Perbandingannya ini. BQ banding QC sama dengan 1 banding 1. Terus manakah dari 3 pernyataan berikut yang benar? Ini pernyataan 1. Perbandingan volume 5 FPBQ dan volume kubus ABC di FG adalah 1 banding 18. Kita buktikan benar atau tidak nanti. 2. Perbandingan luas segitiga PBQ dengan luas persegi ABCD adalah 1 banding 6. Yang ketiga, PQ banding AC sama dengan 1 banding akar 2. Coba kita lihat kubusnya kalau digambar. Oh, ini ada lanjutan contohnya masih. Maka pernyataan yang benar adalah, ini perintahnya ya. Semua benar. Kalau semua benar, jawaban A. Kalau 1 dan 2 benar, jawaban B. Kalau 2 dan 3 benar, pernyataan 2 dan pernyataan 3 maksudnya benar, jawab C. Kalau 3 saja yang benar, jawab D. Tidak ada yang benar, jawab E. Itu perintahnya ya. Coba kita lihat pembahasannya. Nah, ini kubusnya tadi ya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi tidak diberitahu, panjang rusuknya berapa, tidak diberitahu ya. Terus, P pada AB tadi. Dikatakan di soal P pada AB. Ini makanya P ada di AB. Dengan perbandingan AB banding BP 1 banding 2. Ya, di soal diketahui 1 banding 2. Tapi kalau 1 banding 2, kalau perbandingan jangan dibilang 1 dan banding 2. Kalau 1 banding 2 maka ini nanti jadi 3. Bahkan AB tadi tidak diberitahu. AB-nya bisa 3, bisa 6, bisa 4, dan seterusnya ya. Bisa dan seterusnya. Maka karena 1 banding 2, dimisalkan aja 1A banding 2A. A-nya bisa diganti huruf lain, ya bebas. Ya. Terus dikatakan tadi di soal Q pada BC. Ini BC ini berarti Q-nya ada di sini. Nanti. Ya, coba kita lihat gambarnya. Nah itu Q-nya ada di BC. Ya. Dengan perbandingan BQ banding QC sama dengan 1 banding 1. 1 banding 1 berarti ini saya misalkan 1X, 1X. 1 banding 1. Di soal diberitahu 1 banding 1. Pertanyaannya ini 1. Ini 1. Kenapa ini beda angka hurufnya? Di sini A, di sini X.
Karena panjang BQ itu tidak sama dengan panjang AB. Kan tadi saya bilang kan apa? Kan perbandingannya aja. Ini 1:2. Maka 1A banding 2A. Ini 1:1. Maka X banding X. Ya, paham ya? Lalu kita buat garis BQ, lalu garis PF, dan garis QF ini ya. Maka kita sudah punya 5 FPBQ. 5 FPBQ itu tegak lurus di B ini ya. Segitiga PBQ juga tegak lurus di B. Tadi yang ini karena tidak diberitahu ya. Rusuknya tidak diberitahu, maka dimisalkan AB6. Apa boleh dimisalkan lain? Boleh saja ya. Karena apa? Karena tidak diberitahu tadi. Biasanya kalau kayak gini ditanya perbandingan. Tadi kan perbandingan yang ditanya di soalnya. Maka dimisalkan AB-nya 6. Dimisalkan 4 apa boleh? Boleh. Misalan bebas ya. Cuman kalau kamu pengalaman mengerjakan soal, maka pemisalannya diambil yang enak angkanya. Kenapa ini kok saya buat 6? Karena nanti ini A ditambah 2A sama dengan 6. Sehingga 3A sama dengan 6. Berarti A-nya berapa? 2. Maka ini nanti panjangnya 2, ini panjangnya 4. Ya toh? Kalau ini dimisalkan 4 boleh, tapi ini pecahan nanti. Apa hasilnya sama? Sama nanti. Hasilnya pasti terakhirnya sama. Cuman saya pilih angka yang enak. Yang ini menjadi bulat, ini bulat. Jadi karena AB6, tadi kita sudah tahu A-nya 2, PB berarti 4. Coba kita lihat. Nah ini PP 4. PP 4. Ya, dari tadi. Itu penjelasannya tadi. Lalu karena AB6 berarti ini. X ditambah X sama dengan 6. 2X sama dengan 6. Berarti X-nya berapa? 3. Makanya BQ sama dengan 3. Ini BQ-nya 3. Paham ya? Oke, pemisalan ini boleh bebas, tapi saya pilih angka yang enak ya. Agar apa? Agar ini merupakan bilangan bulat, ini bilangan bulat. Kalau dimisalkan 3 boleh, bisa. Ini kalau 3 ini 1, ini 2. Tapi ini 3 berarti ini 1,5. Pecahan. Gitu. Makanya saya pilih 6 ya. Pilih 6, biar bulat semua. Lalu tadi diminta volume 5 FPBQ, FPBQ. Volume 5 itu sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya kan ini, PBQ. Ya, makanya luas alas ini. PBQ, luas segitiga PBQ. Tingginya FB, ini tingginya FB ya. Paham ya? Makanya ini sepertiga luas alas kali tinggi. Sama dengan sepertiga, luasnya segitiga BPQ kan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya ini. BP 4. Ya, tingginya ini BQ 3 ini. FB-nya 6. Dari mana ini? FB 6. Ini pemisalan tadi ini. AB dengan FB kan sama karena kubus. Ya, toh? Maka sepertiga kali 1/2 itu 1/6 kali 6 ini coret ya. Dengan 6-nya coret. Tinggal 4 kali 3 berapa? 12. Nah, ini rumusnya, volume 5-nya 12. Ya. Yang ditanya tadi ini, volume 5 FPBQ banding volume kubus, ini kubus ya, sama dengan 12, dari mana ini 12? Volume kubus kan rusuk kali rusuk kali rusuk. Rusuknya tadi dimisalkan 6, berarti 6 kali 6 kali 6. 12 bagi 6 berapa? 2. 6 ini coret dengan ini ya, tinggal 2. 2 bagi 6 berapa? Sepertiga. Sepertiga kali 1/6. 1/18. Berarti sama dengan 1/18. Oke ya. Berarti jawaban 1 oke. Pernyataan 1 oke. Pernyataan 1 benar ya. Itu pernyataan 1. Memang ini agak lama. Karena saya sedang menerangkan. Tapi kalau saya ngerjakan sendiri, kan saya tidak perlu terlalu rapi kayak gini. Ya. Jadi langsung 2, 4 langsung gitu cepat-cepatan. Karena sudah pengalaman. Oke ya, kalian pun kalau pengalaman nanti akan cepat. Yang penting banyak berlatih soal. Ikuti terus ASD channel. Lalu pernyataan yang kedua ini. Tadi gambar tadi saya ambil lagi. Yang ditanya apa tadi yang kedua? Ini luas segitiga PBQ. Mana PBQ ini? PBQ. Ini segitiganya yang ini.
Dibanding luas persegi ABCD. ABCD kan ini. Gampang kalau ini. Ini pemisalannya tadi tetap ya, AB-nya 6. Ya. Maka BP, ini luas segitiga PBQ ini berarti setengah BP, ini BP kali PQ ini. Alas kali tinggi. Ya. Banding luas segitiga persegi ABCD adalah AB kali BC ini. AB kali BC, persegi. Panjang kali lebar, atau sisi kali sisi. Ya. Berarti sama dengan setengahnya ini tetap BP-nya 4 inilah. 2A ini kan tadi 4 ini 4. BQ-nya 3, ini tadi BQ 3 dari pemisalan yang pernyataan 1 tadi. Banding AB-nya tadi dimisalkan 6, BC-nya 6, itu sama. 4 kali 3 ini 12, bagi 2 6. Berarti sama dengan 6 banding 36. Berarti sama-sama dibagi 6, 1 banding 6. Paham? Berarti 2 oke. Pernyataan 2 benar. 1 dan 2 sudah benar ya. Sekarang pernyataan yang ketiga. Ini kubusnya saya ambil lagi. Yang ditanya apa? Ini kita cari PQ dulu. PQ. Sebetulnya nyari PQ ini cepat ini. Karena ini tadi 4, ini 3, maka ini 5. Ya, triple Pythagoras. PQ itu 5. Tapi kalau dihitung pakai triple Pythagoras seperti ini. PQ kuadrat sama dengan PB kuadrat ditambah PQ kuadrat ini. PB-nya 4, 4 kuadrat. PQ-nya 3, 3 kuadrat. Dari pemisalan tadi ya. Maka 16 tambah 9 itu 25. Ini PQ kuadrat 25. Berarti PQ-nya 5. Kalau ingin cepat kan tadi triple Pythagoras ya. 3, 4, 5. Gitu. Ya, hafal 3, 4, 5. Atau 6, 8, 10 dan seterusnya ya. Tadi yang ditanya adalah apa? PQ banding AC. Ini PQ banding AC. PQ-nya ini tahu 5. AC itu ini loh. Seret. Kalau ini 6, maka AC itu 6 akar 2 ini. Kalau ini A, maka AC-nya A akar 2. Ya. Jadi karena rusuknya tadi 6, maka AC-nya 6 akar 2. Berarti salah. Tadi kan PQ banding AC 1 banding akar 2. Ternyata salah. Ya, berarti yang benar hanya 1 dan 2. Kalau 1 dan 2, 3 tidak oke. Nah ini tidak oke. Berarti 3 salah. Berarti jawabannya B. 1 dan 2 oke. 1 dan 2 oke. Paham ya? Oke, sekarang contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Tadi dikatakan apa? Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia pasti sukses. Maka kalau kamu tidak paham video ini, bisa diulang-ulang. Enaknya sekarang, zaman sekarang ini mau belajar itu mudah. Ya, kalau nggak pernah ngerti sekali, maka apa? Diulang lagi. Diulang lagi, diulang lagi, sampai paham. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti sukses. Dia pasti sukses. Maka ayo bersungguh-sungguh. Sekarang contoh yang ketiga, diketahui segitiga ABC dengan sudut B 30 derajat. Apakah segitiga ABC siku-siku? Terus, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut berarti di bawah ya, cukup untuk menjawab pertanyaan berikut tersebut. Mana pernyataan ini? Sudut A dikurangi sudut C 20 derajat. 2. Sudut C lebih kecil dari sudut A. Kalau ada soal kayak gini, itu berarti apa? Data ini, terus ini dimanfaatkan dulu. Pernyataan 1 dimanfaatkan. Apakah sudah bisa menjawab ini? Apakah segitiga siku-siku? Tidak perlu jawabannya detail. Yang penting apa? Kamu sudah tahu, bisa menjawab, oh tidak siku-siku. Oh siku-siku, gitu dong. Ya. Kalau berhasil seperti itu, berarti apa? Pernyataan 1 cukup. Lalu coba yang kedua. 1 saja cukup. Coba kedua. Kalau 2 dikerjakan dengan ini, ternyata bisa menjawab ini, berarti 2 saja cukup. Gitu. Kalau 1 tidak cukup, 2 saja tidak cukup, maka 1 dan 2 dikerjakan bersama-sama. Gitu ya. Kalau ternyata bisa menjawab ini, berarti apa? Satu pernyataan berdua cukup. Nah, seperti ini nanti jawaban yang disiapkan ini. Ini sudah baku ini di SNBT ya. Berarti pernyataan ini dihafal ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jadi coba 1 dulu. Kalau bisa menjawab berarti 1 cukup. Ini memenuhi.
Lalu coba dua. Kalau tidak cukup, tidak bisa menjawab, berarti pernyataan dua saja tidak cukup. Berarti jawaban A. Lalu jawaban B, pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Seperti ini, cuman kebalik ya. Yang ketiga, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi kamu coba satu, tidak bisa, tidak cukup. Dua, tidak cukup. Lalu coba bersama-sama dua-duanya. Kalau benar bisa, berarti C jawabnya. Gitu. Paham ya? Lalu yang D, pernyataan satu saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Dan pernyataan dua saja tidak cukup. Sama-sama tidak cukup ini. Berarti tidak bisa menjawab ya. Lalu yang E, pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Coba kita lihat pembahasannya ya. Tadi ini pernyataan satu, sudut A lebih kecil sudut C. Sudut A dikurangi sudut C sama dengan 20 derajat. Ini pernyataan satu tadi. Kita kerjakan pakai ini dulu, ini saja. Kalau ternyata bisa menjawab, berarti pernyataan satu cukup. Kita sudah tahu jumlah sudut-sudut segitiga adalah 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180. Ini memang diketahui kayak gini ya. Diingat-ingat. Lalu di soal tadi diberitahu sudut B-nya 30. 30 masuk ke sini. Serat. Ini 30. Pindah ke sana jadi min 30. Ditambah 180, 150. Ya. Berarti ini A, C, B-nya sudah diganti 30, dipindah ke sana. Ini B 30, di soal 30 pindah sana. Tinggal 150. Oke ya. Lalu pernyataan satu tadi ditulis lagi inilah. Ditulis lagi ini. Lalu dijumlah. Jumlah itu berarti dieliminasi ya. Sudut A ditambah sudut A sama dengan 2 sudut A. Ini 2 sudut A. Sudut C ditambah min sudut C ini dengan ini sama, tapi tandanya plus dan min, berarti coret 0. Makanya di sini nggak ditulis 0 ya. Sama dengan 150 ditambah 20, 170. Semuanya dibagi 2, maka sudut A 85. Sudut B, sudut C 65. 85 dimasukkan ke sini lah. 85. Pindah sana, min 85. Ditambah 150, 65. Jadi sudut C-nya tahu. Berarti sudut A 85, sudut B 30, sudut C 65. Apakah segitiga siku-siku? Bukan. Berarti bisa menjawab ya. Bukan. Iya toh? Yang penting bisa menjawab bukan atau iya. Berarti apa? Pernyataan satu saja cukup. Ya, ingat-ingat pernyataan satu saja cukup. Ya. Lalu jadi segitiga ABC tidak siku-siku. Kenapa inilah? 85, 65, 30. Sehingga apa? Pernyataan satu saja cukup. Yaitu karena sudah bisa menjawab, yaitu tidak siku-siku. Ya. Tidak siku-siku. Lalu berikutnya, yang pernyataan dua. Sudut C lebih kecil dari sudut A. Ya, sudut C lebih kecil dari sudut A. Coba kita lihat. Nah ini, untuk sudut B 30 derajat diketahui di soal, sudut A tambah sudut C 150. Tadi itu ya, seperti pernyataan satu. Ini dipakai lagi berarti. Lalu, misalkan, ini dicoba-coba karena kita nggak tahu. Yang penting ini ya, sudut C lebih kecil dari sudut A. Berarti kalau kita coba sudut C 60, maka sudut A-nya 90. Dari mana ini? C masuk sini 60, pindah ke sana, A-nya 90 ketemu. Segitiga siku-siku. Bisa menjawab satu, segitiga siku-siku. Tapi kan bisa sudut C-nya 59, karena nggak diketahui. Bisa banyak sekali nilai C-nya, karena banyak sekali. Nah, kalau C-nya 59, maka tidak masukkan ke sini. Didapat sudut A-nya 91. Tidak siku-siku. Sebetulnya sampai sini aja sudah bisa menjawab. Bisa siku-siku, bisa tidak siku-siku. Berarti tidak pasti. Kalau begitu apa? Pernyataan dua saja tidak cukup. Tapi ini dicoba 55, tidak siku-siku. Dicoba lagi. Berarti apa? Karena tidak pasti, banyak kemungkinan. Pernyataan dua saja tidak cukup. Pernyataan satu saja cukup, tapi pernyataan dua saja tidak cukup. Maka jawabannya
A. Paham ya? Dilatih ya untuk mengerjakan soal kayak gini karena ini tipe soal yang cukup baru. Sekarang contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat kita lihat banyaknya bilangan ganjil 5 angka yang memuat semua angka 1, 2, 4, 6 dan 9 adalah ini berarti soal kaidah penjajaan ini ya. Kalau di kurikulum nasional itu termasuk matematika wajib kelas 12 ya. Matematika wajib kelas 12 bab 3 ya. Banyaknya bilangan ganjil 5 angka. Jadi kita buat bilangan 5 angka. Yang tersedia juga 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini angka-angka ini dipakai semua ya. Tidak ada yang tidak dipakai. Nanti kadang ada yang tidak dipakai. Kenapa? Karena diminta 5 angka, tapi yang tersedia 10 angka misalnya. Maka ada yang tidak dipakai. Tapi ini diminta 5 angka, yang tersedia juga 5 angka. Berarti dipakai semua. Nah ini jawabannya apakah 4 buah, atau 5 buah, atau 24 buah, atau 48 buah, atau 120 buah. Bilangan ganjil ya. Pembahasannya coba kita lihat. Tersedia tadi 1, 2, 4, 6, 9 ya. Yang tersedia ini. Di soal lain ya. Lalu kita disuruh membuat bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu apa ciri-cirinya? Yang pasti. Apa? Angka terakhirnya itu harus ganjil ya. Kalau bilangan genap, angka terakhirnya harus genap. Gitu ya. Maka kita lihat, nah ini angka terakhirnya saya mulai dulu angka terakhir ini. Ini berarti ada 5 kotak nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena apa? Terdiri dari 5 angka ya. Karena kotak terakhir harus ganjil, maka di antara yang ganjil ini kan 1 dan 9 saja. Berarti ada 2 cara ya. Yaitu 1 dan 9. Gitu. Lalu di kotak yang keempat, nah ini kotak keempat, angka keempat maksudnya ini kan ada 5 angka, ini 5 angka. Sudah dipakai di sini, sudah dipakai di sini 1 angka, ya. Ini min 1. Sudah dipakai di sini 1 angka, berarti di sini tinggal 4 angka, 4 cara, ya. Paham ya? 5 angka dari sini, 5 itu sudah dipakai 1 di sini, itu 1. Itu tinggal 4. Ini yang dipakai ada 219, enggak. Karena ini pakai atau. 1 atau 9. Berarti apa? Salah satu yang dipakai. Kalau 1 dipakai, 9 enggak. Nah, gitu. Makanya di sini cuma 1. Sekarang angka ketiga dari belakang ini. Jumlah angkanya ada 9, ada 5 yang tersedia. Sudah dipakai di sini 1. Sudah dipakai di sini 1. Berarti sudah dipakai berapa? 2. Makanya di sini 5 yang tersedia dikurangi 2 yang sudah dipakai. Tinggal 3 cara. Lalu bilangan kedua dari depan. Ada 5 buah angka tersedia, berarti sini 5 ya. Lalu yang sudah dipakai 1, 2, 3. Berarti dikurangi 3. Maka 2 cara. Bilangan yang paling kiri berarti ada 5 yang tersedia, berarti 5 dikurangi yang sudah dipakai 1, 2, 3, 4. Maka sudah dipakai 4. Dikurangi 4 berarti tinggal 1. Paham ini ya? Maka banyaknya bilangan yang bilangan ganjil adalah apa? 1, 2, 3, 4, 2. Dari mana ini? 1, ini 1 cara ini tulis 1. Kali 2, 2. Kali 3, 3. 4, 4, 2, 2. Maka ini kalau dikalikan hasilnya 48. 48 tadi itu jawaban D. Ya. Jawaban D. Paham? Oke, ini bab baru ini ya, ini baru kelas 12 ya, baru kelas 12 baru diterangkan. Sekarang contoh yang kelima, insya Allah ini contoh yang terakhir yang bisa kita bahas. Coba kita lihat ini. Ari dan Ira merupakan anggota dari satu kelompok yang terdiri dari 9 orang. Banyaknya cara membuat barisan satu bersaf ya, terlalu banyak ini, satu bersaf dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan. Ari dan Ira berdirinya tidak berdampingan. Ada 9 orang. Ya. Berdiri berjajar ya, satu membentuk soft itu ya. Berarti apa? Satu baris. Ya. Syaratnya Ari dan Ira tidak berdampingan. Ada berapa cara mereka bisa berdiri? Ini agak susah sedikit ya. Kalau mengerjakan soal kayak gini, lebih baik menggunakan kotak-kotak
seperti pembahasan soal nomor 4 tadi ya. Itu lebih teliti biasanya ya. Ini jawabannya 5 kali 8 faktorial. 8 faktorial kan tahu ya. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu namanya 8 faktorial. Dan seterusnya. B-nya 6 kali 8 faktorial. C 7 kali 8 faktorial. D 6 kali 7 faktorial. E 7 kali 7 faktorial. Mana jawaban yang benar? Coba kita lihat pembahasannya. Banyaknya susunan barisan 9 orang. Kan tadi 9 orang toh. Syaratnya apa? Ira dan Ari tidak berdampingan. Kalau kita hitung langsung tidak berdampingan itu sulit. Lama ya toh. Lama. Harus kita buat cara-cara berdirinya. Tapi ini tidak, karena orang matematik kita hitung pakai matematik. Ini kalau posisi bebas. Posisi bebas itu artinya apa? Ari dan Ira boleh berdampingan, boleh tidak berdampingan. Ya. Kita hitung dulu, bebas dulu ya. Maka ngitungnya ini. P1 9 faktorial. P1 ini maksudnya apa? Banyaknya susunan barisan 9 orang, posisi bebas. Saya beri nama P1, 9 faktorial ya. Lalu ini 9 faktorial bisa ditulis 9 kali 8 faktorial. Bisa ditulis jadi 9 kali 8 kali 7 faktorial. Pokoknya berhenti di mana? Kalau berhenti di 6, berarti 4 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Dan seterusnya ya. Berarti ini yang posisi bebas. Sekarang banyaknya susunan barisan 8 orang. Kenapa kok 8? Karena Ari dan Ira berdampingan. Ya, kita hitung yang berdampingan dulu karena lebih mudah. Nah, yang diminta nanti yang tidak berdampingan. Maka karena berdampingan dianggap 1 orang. Ya, Ari dan Ira dianggap 1 orang. Makanya tinggal 8 orang. Maka P2-nya berarti 8 faktorial. P2-nya 8 faktorial. Lah kenapa kok ini ada kali 2? Kita lihat ini posisinya ya. Nah, ini Ari, lalu ini Ira. Berdirinya kan begitu, Ari di kiri, Ira di kanan. Tapi kan bisa juga atau ini ya, bisa juga Ira yang di kiri serta Ari yang di kanan. Berarti ada 2 posisi, Ari di kiri, Ira di kanan, atau bisa juga Ira di kiri, Ari di kanan. Berarti 2 posisi, makanya dikalikan 2. Ini kalikan 2. Oke, paham ya? Jadi 2 ini dari sini loh, posisi duduk, posisi berdiri loh. Ini Ari di kiri, ini Ari di kanan. Lalu berarti kalau diminta yang tidak berdampingan itu sama dengan apa? Posisi bebas dikurangi yang berdampingan. Kan gitu. Paham ya? Berarti P1 dikurangi P2. P1-nya tadi ini 9 kali 8 faktorial dikurangi ini P2-nya 8 faktorial kurangi kali 2 ya. Yang 8 faktorial saya beri tanda merah menunjukkan sama. Kalau sama bisa dikeluarkan menjadi seperti ini. Ini keluar sana, ini keluar sana. Yang tidak sama ini 9 dikurangi 2. 2 ya toh? Paham? Iya. Maka berarti sama dengan apa? 7 ini 9 kali kurangi 2 kan 7. 8 faktorial ini 8 faktorial. 7 kali 8 faktorial itu adalah jawaban C. Paham ya? Tidak sulit ya toh? Belajar matematik bersama saya, bersama SC Channel itu tidak sulit ya. Karena apa? Menggunakan nalar ya. Kita jelaskan sejelas-jelasnya. Baik, kalau kamu ingin berdiskusi tentang materi yang sudah dibahas atau matematik secara umum, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di sini, di belakang ini ya. Mana nomor WA-nya? Ini ya toh. Itu nomor WA-nya. Oke, saya kira cukup. Sampai sekian. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.